Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Salam kenal dari saya. Nama saya Umi Yonevi. S. Pesi MPesi. Saya adalah seorang dosen di Prodi Okupasi Terapi di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya bisa menjadi salah satu yang bergabung di Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia atau PMI negara penempatan Malaysia untuk meningkatkan kapasitas dan persiapan kemandirian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan pekerja migran yang ada di sana. Jadi tema yang akan saya bawakan adalah pemanfaatan waktu luang atau leisure untuk meningkatkan well-being pada para PMI. Oke, let's check ya. Jadi ternyata Malaysia itu merupakan salah satu tujuan penempatan utama pekerja migran di Indonesia. Jadi menurut BP2MI ya, jumlah PMI di Malaysia itu yang dari Indonesia itu lumayan banyak, sekitar 1,29 ya. Ini menurut data BP2MI tahun 2022 ya. Lumayan banyak juga ya. Lalu mengutip laman Departemen Statistik Malaysia ya, keberadaan pekerja migran di negara ini itu banyak di sektor rumah tangga ya. Jadi pekerja di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga atau ART. Lalu ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan gitu. Jadi apa sih waktu luang itu? Waktu luang apa sih? Atau apakah Bapak sama Ibu di sini yang pekerja migran di sini itu punya waktu luang di sela-sela aktivitas bekerjanya? Itu berapa jam dalam sehari? Ayo, ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang 1 jam, 2 jam ya. Biasanya eh, ya paling mentok kalau istirahat bekerja tuh mentok tuh 1 jam 2 jam ya. Tapi kalau di Malaysia sendiri saya kurang begitu tahu bagaimana sistem istirahatnya di sana. Jadi mungkin nanti bapak-bapak sama ibu-ibu bisa share gitu. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memanfaatkan waktu luang ini? Ayo coba. Ada mungkin yang menjawab tidur. Ya, banyak kan tidur kali ya. Ngapain lagi ya, mumpung waktu luang, ya udah tidur. Ya, ada yang baca buku, ngopi, ya. Lalu ada yang main HP ya, ada yang main HP, lalu ada yang eee, mengembangkan hobinya kayak kamera, apa iya kamera, memotret sesuatu atau melakukan hobi melukis misalnya, atau ada yang waktu luangnya itu dipakai untuk jalan-jalan, belanja gitu ya. Lalu ada juga yang memanfaatkan waktu luang itu untuk misalnya berolahraga gitu. Oke. Jadi menurut si Jensen ya, Bapak Jensen ya, tahun 1977, waktu dalam sehari itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu waktu bekerja atau economic requirement. Yang kedua itu adalah waktu untuk memelihara diri atau biological requirement ya. Lalu yang ketiga itu ada yang kita bahas hari ini yaitu waktu luang atau leisure leisure time gitu. Jadi
apa sih waktu luang itu apa sih sebenarnya, seberapa penting gitu. Jadi waktu luang itu adalah waktu yang mempunyai posisi bebas ya penggunanya dan waktu tersebut berada di luar kegiatan rutin sehari-hari ya sehingga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya guna meningkatkan produktivitas ya untuk mengupgrade diri ya menghibur diri ya dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, cara seseorang mengisi waktu luangnya tuh beda-beda, tergantung kebutuhannya. Ya, pada karyawan misalnya memanfaatkan, waktu luang itu untuk, relaksasi, ya, untuk sosial bermasyarakat, mengembangkan diri, atau bahkan bermalas-malasan gitu, main HP, tidur gitu ya. Jadi itu tergantung pada, kondisi masing-masing individu. Lalu, ini ya, penelitian yang dilakukan oleh Betty, John, Album, dan Murphy itu ini dilakukan oleh ke 1.198 mahasiswa. Rata-rata waktu luang mereka itu adalah ya untuk keindahan intelektual, olahraga, bersifat menghibur, ya kegiatan di luar rumah atau kegiatan secara pasif yang dilakukan di dalam rumah. Apa sih jenis-jenis waktu luang itu? Ya, jenis-jenis waktu luang. Yang pertama itu ada waktu itu sebagai waktu luang itu sebagai waktu atau leisure as time. Ya, waktu luang digambarkan sebagai waktu senggang setelah segala kebutuhan yang mudah telah dilakukan. Jadi memang itu kegiatan yang memang benar-benar kita mau apa ya setelah kita melakukan hal-hal yang mungkin melelahkan bekerja gitu. Lalu waktu luang itu sebagai aktivitas atau leisure as activity, waktu luang yang terbentuk dari segala kegiatan bersifat mengajar dan menghibur ya. Pernyataan ini dasarkan pada pengakuan dari pihak The International Group of the Social Science of Leisure mengatakan bahwa waktu luang berisikan berbagai macam kegiatan yang mana seorang itu akan mengikuti keinginannya sendiri, baik itu untuk beristirahat, menghibur diri sendiri, menambah pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya secara objektif dan meningkatkan keikutsertaannya dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, itu ada waktu luang itu sebagai suasana hati dan atau mental yang positif atau leisure as an in itself or a state of being. Ya, jadi Piper beranggapan bahwa waktu luang itu harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan kejiwaan, ya, dan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang uh, beragama. Ya, hal ini bukan dikarenakan faktor-faktor yang datang dari luar. Ya, hal ini juga bukan merupakan hasil dari waktu senggang liburan akhir pekan atau libur panjang. Jadi memang harus dimaknai nih, ya dimaknai sebagai mengisi untuk mengisi suasana hati dan mentalnya itu terjaga. Itu ya, waktu luang itu. Ya. Lalu yang keempat itu waktu luang sebagai sesuatu yang memiliki arti luas atau leisure as an all-embracing. Ya, menurut Demadizer, ya waktu luang adalah relaksasi, hiburan dan pengembangan diri. Ya, dalam ketiga aspek tersebut, ya mereka akan menemukan kesembuhan dari rasa lelah, ya, melepas rasa dari rasa bosan, ya, dan melakukan hal-hal yang sifatnya itu menghasilkan, gitu. Ya, lalu yang terakhir itu waktu sebagai suatu cara untuk hidup atau leisure as a way of living. Ya, jadi seperti yang dilakukan oleh Goodell ya dan Goodbay dalam bukunya The Evaluation of Leisure, ya waktu luang adalah suatu kehidupan yang bebas dari tekanan-tekanan ya yang berasal dari luar budayaan seseorang dan lingkungannya sehingga mampu untuk bertindak sesuai rasa kasih ya yang tak terelakkan dan sifatnya menyenangkan, pantas dan menyediakan sebuah dasar
keyakinan. Jadi memang apa ya, waktu luang tuh ya udah nikmati aja waktu luang itu sebagai itu ya masing-masing ya. Ini pemaknaannya tuh masing-masing individu. Jadi satu orang lainnya tuh berbeda nih pemanfaatan waktu luangnya tuh seperti apa gitu. Lalu tingkat kepentingan aktivitas waktu luang itu berbeda-beda ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, bagi seseorang bila dilihat dari aspek yang berbeda ya pada orang dewasa termasuk lansia misalnya masalah waktu dan sumber daya keuangan seperti pekerjaan yang mahal dan bertanggung jawab terhadap keluarga ya dan dapat menghalangi ya seseorang itu menikmati pentingnya aktivitas yang bersifat menyenangkan. Jadi mungkin ini bapak-bapak juga ibu-ibu merasakan ya kita punya tuntutan untuk bekerja menghasilkan uang sehingga kita tidak bisa menikmati lagi tuh waktu luang. Ya paling itu tadi Mbak tidur ya atau main HP gitu ya. Jadi itu yang harus jadi PR gitu. Nah ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan waktu luang itu antara lain pola hidup, ya, kondisi fisik, kondisi kognitif, kondisi pikiran lah ya, kondisi emosional, kondisi lingkungan juga, kondisi ekonomi, tipe kepribadian, pekerjaan, ya jenis pekerjaan apa, ya atau usianya berapa. Biasanya makin tua itu makin tidak bisa menikmati apalagi dewasa nih ya, dewasa tuh lagi apa ya, lagi on fire banget bekerja 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 sehingga dia lupa menikmati waktu luangnya gitu. Jenis kelamin, keluarga, waktu, tingkat pendidikan dan kesempatan untuk menentukan pilihan gitu. Ya, lalu apa sih manfaat untuk mengisi waktu luang itu apa? Yang pertama itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani, lalu meningkatkan kesegaran mental dan emosional, ya. Lalu membuat kita mengenali kemampuan diri sendiri, terus mendukung konsep diri dan harga diri kita, ya. Lalu sarana untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Lalu bisa juga untuk melampiaskan ekspresi ya dan ya, keseimbangan jasmani, mental, intelektual, spiritual maupun estetika gitu. Jadi manfaatnya banyak banget ternyata ya. Jadi pada dasarnya pemanfaatan waktu luang itu untuk melakukan hal-hal positif itu sangat penting, sangat penting. Selain bisa untuk mengupgrade kemampuan diri dan memperbanyak relasi sosial ya, pemanfaatan waktu luang secara baik dan benar itu juga bisa menjaga kesehatan mental kita ya di sela-sela kegiatan atau pekerjaan yang monoton yang kita lakukan itu aja berulang-ulang kali. Jadi memang harus bisa ya memanfaatkan waktu luang kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi ayo lawan rasa malas. Ya, jangan malas ya Bapak Ibu. Ya, dan mulailah mencari hal-hal yang positif ya dengan bonus nih ya bisa mengupgrade kemampuan ya menambah relasi dan meningkatkan well-being pada diri kita sendiri. Jadi memang pemanfaatan waktu luang itu biasanya ya mentok tuh ada beberapa penelitian juga mengatakan mentok tuh tidur kalau enggak main HP ya. Jadi itu dikurangi, ayo coba cari kegiatan-kegiatan positif seperti yang kemarin yang di PKM A2 yang apa namanya? Di presentasi sebelumnya ada yang mengajak les bahasa Inggris misalnya atau apa namanya? Banyak ya, pokoknya banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan. Melakukan hobi, mungkin dari hobi itu nanti bisa menjadi uang misalnya kan bisa jadi gitu. Jadi memang harus bisa melawan rasa malas ini. Apalagi Bapak Ibu tinggal di Malaysia, jadi gunakan kesempatan ini untuk belajar gitu ya. Jadi kita nggak dapat skill dalam pekerjaan aja, tapi juga dapat skill lain untuk mengupgrade kemampuan kita yang itu-itu aja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam uh,
pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu pekerja migran di sana ya. Sekali lagi ayo lawan rasa malas dan mulailah mencari kegiatan-kegiatan positif yang bonusnya tuh bisa bisa menjadi apa ya, upgrade diri lah menjadi oh ada sesuatu something new gitu ya gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.